wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Telah hadir bersama saya Ibu Kusmini SPD selaku Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Gedolok yang juga merupakan Kepala Sekolah di mana saya bertugas. Selamat pagi Ibu Kusmini. Selamat pagi Bu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat mewawancarai panjenengan. Pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan tugas program pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Anda selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Dilema etika itu ketika kita harus memutuskan ada sesuatu yang benar, yang ini benar, yang ini juga benar, kita harus pilih salah satu. Rujukan moral, kita menghadapi suatu permasalahan sesuai aturan itu sebenarnya salah. Nah, kemudian kita harus memilih yang benar. Tapi kalau kita yang memilih yang benar bertentangan dengan hati nurani. Nah, itu kadang yang menjadi rujukan moral. Kemudian bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi saya akan mengambil sama-sama hal baik tapi yang lebih bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Yang lebih bermanfaat bagi para guru, bagi siswa, dan bagi masyarakat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan untuk mengambil keputusan? Biasanya untuk mengambil keputusan saya akan memahami dulu aturan misalnya yang berkaitan dengan masalah ini, aturannya gimana, idealnya bagaimana. Saya harus mencari dulu pedomannya. Setelah itu mungkin saya akan meminta masukan dari bawah. Berarti ketika ada suatu permasalahan, panjenengan akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Iya, Kemudian ada aturan-aturan atau peraturan seperti apa. Kemudian panjenengan akan melakukan musyawarah bersama rekan-rekan guru seperti itu. Iya. Yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa? Terutama kasus dilema etika ya. Dilema etika. Kalau dilema etika yang paling efektif tetap musyawarah. Musyawarah seperti itu ya. Kemudian panjenengan bisa nggak berbagi cerita, kira-kira ada tantangannya seperti apa dalam pengambilan keputusan terutama untuk dilema etika? Dilema etika itu tantangannya ketika, yang pasti tantangannya pasti ada pihak yang dirugikan. Tantangannya itu ya. Dan kita harus meminimalisasi seandainya ada pihak yang merasa dirugikan sedikit. Orang kepala sekolah itu harus bisa ngomong ya, harus bisa istilahnya dalam bahasa Jawa ngomong istilahnya. Dengan kata lain itu merupakan salah satu konsekuensi dari pengambilan keputusan. Iya. Kemudian jangan punya jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan permasalahan itu atau seketika itu harus segera diselesaikan seperti itu. Itu tergantung masalahnya sebenarnya. Kalau masalahnya memang urgen harus segera diselesaikan, harus, karena nggak bisa ditunda. Jadi sebenarnya kalau terjadwal enggak ya, tergantung permasalahannya juga. Ada faktor-faktor atau mungkin seseorang yang dapat mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini. Tentunya kalau seseorang itu yang pasti atasan saya, kemudian ke staff. Satu hal yang terakhir ini Bu, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengambilan keputusan terutama kasus-kasus dilema etika yang pernah Anda ambil selama ini? Dalam memutuskan kita harus memikirkan manfaatnya. Menarik sekali Bu. Sayangnya ada banyak waktu, jadi saya merasa ada banyak ilmu yang bisa saya dapat dari wawancara yang tidak lama ini. Semoga
kedepannya saya bisa menimba lebih banyak ilmu dari panjenengan. dengan juga pasti malah lebih. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing pengalaman panjenengan terkait dengan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Seperti itu ya Bu ya. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kusmini, Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Gendoro. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bersama saya, Ibu Yuliarti SPD SD, selaku Kepala SD Negeri Gendolo, yang merupakan sekolah penggerak di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mewawancarai Ibu. Jadi, pertanyaan saya nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan tugas program pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Si Bu Ning yang sudah mau hadir di SD Gendolo ini, sebelumnya untuk menegaskan ya, saya adalah Ibu Yuliati, Kepala Sekolah SD Gendolo yang sudah ditempatkan atau ditugaskan kurang lebih 2 tahun. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Yuli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Kita tahu selama ini bahwa yang dimaksud dengan kasus yang ada yang kaitannya dengan dilema etika adalah kasus-kasus yang dihadapkan dengan benar dengan yang benar. Sedangkan yang kasus yang rujukan moral itu benar dengan salah. Dan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu, kita tetap harus memperhatikan alasan dalam memutuskan. Panjenengan melihat dulu nih latar belakangnya suatu masalah itu. Jadi, Kemudian selain itu ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selain itu? saya tidak langsung ini salah ya, tapi saya mengkomunikasikan dengan ibu ini, kenapa alasannya kok bisa melakukan seperti ini, kenapa. Nah ini ada kaitannya juga dengan sebagai seorang pemimpin kan harus ngaso seblodo, maju mantarso, terus yang dan harus bermanfaat untuk anak. Betul sekali, ya, setuju Bu. Nah, menarik sekali. Nah, selain itu ada nggak hal-hal yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Singkat saja itu yang efektif. Yang paling efektif komunikasi, jadi menggunakan komunikasi yang baik. Menarik sekali. Nah, ini berarti dalam panjenengan itu kan sering sekali bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, selama ini itu kan ada tantangan apa sih dalam pengambilan keputusan dalam terutama kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa, Bu? Tantangan yang paling berat itu adalah dari rasa saya sendiri. Perasaan saya, nggih. hati saya. Kadang-kadang beliau kan punya alasan lain untuk tidak sesuai aturan itu. Betul. Itu yang tidak sesuai dengan hati Nggih, nurani nggih. saya. Nah, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, panjenengan ada tidak jadwal tertentu atau mungkin penyelesaiannya itu harus segera di tempat itu juga seperti itu? Karena Nah, kasus dilema etika itu kan tidak terjadwal dan Iya, tidak. betul. Jadi kan kadang-kadang datang tidak kita sengaja, tidak kita inginkan, maka saya juga tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi untuk menyelesaikan kasus itu tetap diselesaikan secepat mungkin. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah kalau untuk pengambilan keputusan ini yang mempermudah saya itu karena adanya komunikasi atau kerjasama dengan teman-teman. Jadi tidak hanya perseorangan enggak, tapi betul. Ada unsur musyawarah di situ, ya, kolaborasi. Nah, yang terakhir ini Bu. Nah, dari semua yang telah disampaikan panjenengan tadi, ada pembelajaran yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? alhamdulillah dapat menyelesaikan dengan baik. Terutama tadi
harus ada komunikasi yang baik. Kemudian menggunakan hati nurani, Betul, setuju. diputuskan tidak dalam keadaan emosi. Oh iya, setuju. Ya, dan yang selanjutnya tidak melanggar aturan. Yang terakhir itu bermanfaat untuk anak-anak dan untuk lembaga. Sama yang digarisbawahi tadi Iya. itu untuk kepentingan Iya, anak. iya. Pada dasarnya semua yang kita Muaranya lakukan semua untuk semua untuk anak-anak. anak. Menarik sekali, sebenarnya saya pengen berbincang-bincang lebih banyak lagi Bu, namun ini waktunya yang tidak memungkinkan. Terima kasih sudah sharing, berbagi pengalaman dengan saya, banyak ilmu yang saya dapat dari panjenengan dari pembicaraan yang singkat ini. Semoga lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Bu, saya bisa Silakan. meminta ilmu Saya panjenengan lah ya. Terbuka, Oke. saya akan jawab Oke, sebisa siap, saya, siap. semampu saya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bumi dan juga untuk kita untuk di dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Yuliarti SPDSD selaku Kepala SD Negeri Gendolo. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat